Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Konita dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pengembangan sensor hasil diskusi kami, yakni pengembangan sensor amperometri berbasis elektroda GCE termodifikasi TiO2 NiCu RGO nanokomposit untuk deteksi asam askorbat. Next. Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri ada saya Serli Arda Margariza, ada Minanda Fariska, dan Davin Atma. Next. Selanjutnya, untuk latar belakang, asam askorbat adalah biomolekul esensial yang berperan sebagai nutrisi dan antioksidan utama. Nah, banyak ditemukan dalam buah, sayur, dan bahan alami. AA ini penting dalam memperkuat sistem imun, mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan penyerapan zat besi, dan mendukung kesehatan kapiler tulang dan gigi. AA juga menjadi faktor dalam sintesis kolagen dan karnitin. Karena tubuh manusia tidak memproduksinya, asupan dari luar sangat diperlukan. Konsentrasi normal AA itu dalam serum berkisar 28,5 sampai 85,2 mm dan menjadi indikator status kesehatan. Kekurangan AA menyebabkan skorbut dan anemia, sedangkan kelebihannya dapat menimbulkan iritasi lambung atau diare. Nah, metode analisis AA seperti titrasi, spektrofotometri, dan kromatografi cenderung waktu, memakan waktu, mahal, dan memerlukan persiapan sampel kompleks. Oleh karena itu, pengembangan sensor elektrokimia, khususnya berbasis amperometri, menjadi alternatif menjanjikan dengan cepat, sensitif, murah, dan mendukung aplikasi real-time. Modifikasi glassy carbon electrode atau GCA dengan TiO2 atau NiCu atau RGO menawarkan peningkatan performa sensor AA secara selektif dan cepat. Kombinasi TiO2 dan RGO meningkatkan konduktivitas, luas permukaan, dan efisiensi elektrokimia. Penambahan logam Ni dan Cu memperkuat aktivitas katalit, mempercepat transfer elektron, serta menurunkan potensi oksidasi AA. Dengan sinergi material ini, diharapkan sensor amperometri yang dihasilkan memiliki sensitivitas tinggi, selektivitas baik, dan ketahanan terhadap fouling selama pemakaian jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah skema desain sensor amperometri. Next. Nah, gambar yang pertama ini adalah skema sensor sebelum dimodifikasi, di mana sensor ini berbasis GCE polos sebelum dimodifikasi. Next. Nah, ini adalah skema sensor setelah dimodifikasi dengan nanokomposit TiO2 NiCu RGO. Di mana untuk modifikasi ini digunakan metode drop casting. Next. Nah, bagian mana sih yang dimodifikasi? Untuk modifikasi ini dilakukan pada permukaan elektroda kerja, yaitu glassy carbon electrode. Permukaannya dilapisi dengan lapisan tipis nanokomposit TiO2 NiCu RGO dengan menggunakan metode drop casting atau electrodeposition. Setelah sebelumnya dilakukan pembersihan dan aktivasi elektroda. Untuk fungsi setiap komponen dalam modifikasi, yang pertama ini ada titanium dioxide. Fungsi utamanya adalah memiliki sifat semikonduktor, meningkatkan stabilitas, dan memperluas luas permukaan elektroda aktif. Selanjutnya ada nikel tembaga alloy, di mana fungsi utama dari komponen ini bersifat elektrokatalitik sehingga dapat mempercepat reaksi oksidasi asam askorbat dan menurunkan overpotensial. Selanjutnya ada reduced graphene oxide, di mana fungsi utamanya adalah meningkatkan konduktivitas elektronik, mempercepat transfer elektron, dan meningkatkan sensitivitas. Next. Baik, selanjutnya merupakan prosedur modifikasi sensor secara lebih lengkap. Next. Seperti yang sudah dijelaskan, ini merupakan gambar skema sensor termodifikasi nanokomposit TiO2 NiCu RGO dengan menggunakan metode drop casting. Seperti pada gambar, elektroda disonikasi bisa 30 menit hingga 1 jam, lalu insulate tape, drop casting, pengeringan, dan
terbentuk real image-nya. Untuk prosedur lengkapnya, yang pertama yaitu melalui sintesis GO atau graphene oxide dibuat dari bubuk grafit menggunakan metode hammer termodifikasi. Lalu yang kedua yaitu pendispersian GO. GO didispersikan dalam campuran air dan etanol, lalu disonikasi selama 1 jam untuk memastikan homogenisasi dan mencegah aglomerasi lembaran GO. Next. Lalu yang ketiga yaitu penambahan prekursor, di mana larutan elektrolit yang mengandung ion Ni dan Cu disiapkan dengan konsentrasi tertentu, seperti pada penelitian yaitu menggunakan 0,6 molar NiSO4 dan 0,03 molar CuSO4. Larutan TiO2 dapat ditambahkan ke dalam larutan elektrolit, lalu dilakukan sonikasi kembali selama 1 jam dan difiltrasi dan dikeringkan. Lalu dilakukan kalsinasi pada suhu 450 derajat Celcius dalam atmosfer reduktif N2 atau H2 untuk mengubah GO menjadi RGO dan menghasilkan TiO2 NiCu RGO. Lalu yang terakhir yaitu pelapisan ke permukaan elektroda GCE. GCE dipoles hingga halus lalu dibersihkan menggunakan air dan etanol. Dicampurkan TiO2 NiCu RGO dengan pengikat seperti butil karbitol asetat dan etil asetat. Lalu diteteskan campuran ke permukaan GCE dan dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama kurang lebih 5 jam. Nah, selanjutnya adalah perkiraan hasil dan keunggulan dari modifikasi sensor ini. Next. Nah, keunggulan dari sensor ini, yang pertama sebelum dimodifikasi, elektroda GCE standar memiliki sensitivitas lebih rendah terhadap asam askorbat, yaitu senilai 0,672 μA/μm cm3. Nah, setelah dimodifikasi, sensitivitas terhadap asam askorbat meningkat dari 0 menjadi 1,061 μA/μm per cm3. Nah, untuk batas deteksi atau LOD ini sebelum dimodifikasi adalah tinggi, yaitu sekitar 10 μm. Nah, sedangkan setelah dimodifikasi, batas deteksi LOD ini menjadi lebih rendah, yaitu sekitar 1,19 μm, yang menandakan sensor bisa mendeteksi kadar yang lebih kecil. Selanjutnya, sebelum dimodifikasi untuk GCE polos elektroda polos ini, rentang pengukurannya itu sempit, di mana dia itu tidak mampu mengukur asam askorbat pada konsentrasi rendah dan tinggi secara akurat. Nah, sedangkan setelah dimodifikasi, untuk rentang linearnya menjadi lebih luas dan memungkinkan pengukuran asam askorbat dari konsentrasi rendah sampai tinggi, yakni berkisar pada 25 μm sampai 725 μm. Nah, untuk waktu responnya sendiri sebelum dimodifikasi itu bisa lebih dari 10 detik. Sedangkan setelah dimodifikasi, waktu responnya menjadi kurang dari 5 detik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait grafik dari sensor amperometri. Yang pertama merupakan voltamogram siklik sebelum modifikasi. Grafik ini merupakan grafik voltamogram siklik dari elektroda GCE polos terhadap asam askorbat, di mana grafik ini menunjukkan bahwa elektroda GCE polos atau tanpa modifikasi terhadap deteksi asam askorbat memiliki respon yang sangat kecil atau tidak signifikan, sehingga elektroda dengan GCE polos tanpa modifikasi tidak cocok digunakan untuk deteksi yang akurat. Next. Nah, untuk selanjutnya merupakan voltamogram siklik setelah modifikasi. Untuk gambar yang pertama atau gambar A yaitu voltamogram siklik dengan variasi konsentrasi asam askorbat, lalu yang B merupakan grafik kalibrasi hubungan antar arus puncak dan konsentrasi asam askorbat. Peningkatan arus puncak oksidasi di voltamogram siklik ini secara langsung akan menggambarkan bahwa elektroda NiCu yang ditambahkan memiliki aktivitas katalitik yang lebih tinggi dalam oksidasi asam askorbat sehingga mampu meningkatkan sensitivitas sensor. Selanjutnya, peningkatan arus puncak saat konsentrasi asam askorbat bertambah akan lebih tajam dan linier yang didukung oleh slope tinggi dan R kuadratnya mendekati 1. Selanjutnya, penambahan NiCu ini akan meningkatkan kestabilan dan peningkatan arus oksidasi, yang memperlihatkan bahwa sensor menjadi lebih responsif dan sensitif terhadap asam askorbat. Next. Berikut merupakan voltamogram siklik setelah modifikasi dengan adanya pelapisan dari RGO, di mana pada gambar yang pertama, yang A, yaitu voltamogram siklik dengan variasi scan rate, lalu yang B merupakan hubungan arus puncak oksidasi dengan scan rate, dan yang C merupakan hubungan potensial puncak terhadap log scan rate.
Elektroda TiO2RgO yang termodifikasi akan bekerja secara efisien dalam oksidasi asam askorbat dengan mekanisme reaksi yang dikontrol oleh difusi. Pelapisan RgO ini berperan penting dalam mempercepat proses transfer elektron dan menyediakan permukaan aktif yang besar. Hasil ini akan mendukung efektivitas dari TiO2RgO sebagai bahan sensor elektrokimia yang andal untuk deteksi asam askorbat secara voltametri. Next. Nah, untuk grafik yang kedua yaitu tentang respon waktu sebelum modifikasi, di mana grafik ini merupakan grafik respon amperometrik dari elektroda sebelum modifikasi setelah penambahan larutan asam askorbat secara berturut-turut. Gambar ini menunjukkan bahwa arus respon meningkat secara cepat dan stabil setelah penambahan larutan asam askorbat, dengan waktu mencapai keadaan stabil kurang dari 3 detik. Respon yang dihasilkan digunakan untuk membangun plot kalibrasi dan mengevaluasi sensitivitas sensor terhadap variasi konsentrasi asam askorbat. Lalu menjelaskan karakter respon amperometrik terhadap perubahan konsentrasi asam askorbat dan menunjukkan kecepatan serta kestabilan respon sensor sebelum modifikasi dalam pengukuran asam askorbat, di mana grafik ini meskipun menunjukkan waktu respon yang singkat yaitu kurang dari 3 detik, namun dengan penambahan NiCu dan RgO akan memberikan respon waktu bisa kurang dari 2 detik. Untuk hal itu akan lebih dijelaskan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya, untuk sesudah modifikasi, ini adalah grafik respon waktu dari sensor NiCu terhadap penambahan AA. Setelah penambahan setiap konsentrasi AA, arus meningkat dengan cepat dan mencapai puncaknya serta stabil dalam waktu kurang dari 2 detik. Respon yang cepat ini menunjukkan bahwa sensor mampu mendeteksi AA secara langsung dan efisien dalam waktu singkat, merupakan karakteristik penting untuk aplikasi analitik real-time. Nah, selanjutnya ini ada grafik respon arus terhadap waktu pada elektroda DCA modifikasi TiO2 RgO. Menunjukkan kurva kalibrasi antara arus mikroampere dan konsentrasi AA mikromolar dengan persamaan regresi linear 1 mikroampere 0,0753 AA ditambah 8,78 dan koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,9888 yang menandakan hubungan linear yang sangat baik. Ini mengindikasikan bahwa sensor tidak hanya sensitif, tetapi juga sangat andal untuk kuantifikasi AA dalam bentuk konsentrasi tersebut. Selain itu, tidak adanya drift arus atau fluktuasi signifikan selama injeksi menunjukkan bahwa elektroda memiliki kestabilan tinggi dan tahan terhadap fouling, sebuah keuntungan besar dalam aplikasi sensor real time. Nah, untuk kesimpulannya, pengembangan sensor berbasis elektroda glassy carbon electrode atau GCA yang dimodifikasi dengan komposit TiO2, NiCu, atau RgO menunjukkan peningkatan signifikan dalam deteksi asam askorbat atau vitamin C. Modifikasi ini memanfaatkan sifat sinergis dari masing-masing komponen. TiO2 sebagai semikonduktor yang stabil, NiCu sebagai katalis elektrokimia aktif, dan RgO sebagai penopang konduktif dengan luas permukaan besar. Secara eksperimental, termodifikasi sensor menunjukkan yang pertama peningkatan sensitivitas terhadap asam askorbat dari 0,672 menjadi 1,061 mikroampere per mikromolar cm kuadrat, penurunan batas deteksi LOD dari 10 mikromolar menjadi 1,19 mikromolar, waktu respon yang lebih cepat yaitu kecil dari 5 detik dibandingkan sebelumnya besar dari 10 detik. Selanjutnya ada rentang pengukuran linear yang lebih luas, 25 mikromolar sampai 725 mikromolar. Stabilitas. Nah, mohon maaf, mungkin dari teman saya sedang ada kendala. Saya izin melanjutkan. Nah, untuk secara eksperimental,
stabilitas dan selektivitas tinggi terhadap analit target, serta ketahanan terhadap fouling permukaan elektroda. Nah, dengan demikian, modifikasi elektroda GCE menggunakan TiO2 NiCO RGO terbukti meningkatkan performa sensor amperometri secara signifikan, menjadikannya cocok untuk aplikasi deteksi asam askorbat yang cepat, sensitif, dan real time. Next. Nah, berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari pemaparan tugas besar dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.